Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ida dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya adalah materi Bahasa Indonesia level 8 teks eksposisi. Ya, ini pertemuan pertama dengan materi teks eksposisi. Oke. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbil sahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uhdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka anta halimul hakim. Amin. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya. Oke. Nah, di sini akan Bu Ida sampaikan, ya, KD-nya, ya. KD-nya terlebih dahulu kompetensi dasar. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita akan siswa dapat memahami definisi teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis teks eksposisi. Yang keempat, siswa dapat memahami hadis riwayat Muslim, yaitu tidak langkau menceritakan sesuatu kepada suatu kaum sedangkan akal mereka tak mampu menerimanya. Baik, langsung subbab yang pertama yaitu definisi teks eksposisi, ya. Di sini ada beberapa pengertian kata eksposisi yang dikemukakan oleh ahli bahasa Indonesia, yaitu kata eksposisi menjadi expositio, ya, berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan atau menjelaskan. Menurut KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Oke, selanjutnya ukhrawinya adalah tadi yang sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran. Hadis riwayat Muslim tidaklah engkau menceritakan sesuatu kepada suatu kaum sedangkan akal mereka tak mampu menerimanya. Nah, jadi kenapa Ibu Ida pakai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi seperti ini? Karena teks eksposisi itu adalah menjelaskan, memaparkan sesuatu agar tujuannya yang membaca itu paham, ya. Nah, jadi dijelaskan secara terperinci, ya, masuk ke akal yang membaca, ya. Sedangkan akal mereka tak mampu menerimanya. Jangan sampai kita memberikan informasi itu setengah-setengah, ya, tapi secara seperinci seperti teks eksposisi, ya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan informasi, memaparkan, menjelaskan itu bisa masuk ke akal yang membacanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke struktur teks eksposisi. Nah, di sini ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, ya. Tesis apa sih itu tesis, ya teman-teman? Tesis itu berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, biasanya kalau struktur itu harus urut dengan teksnya. Ya, kalau tesis biasanya berada di paragraf pertama, seperti itu, ya. Nah, yang kedua strukturnya yaitu argumentasi. Apa sih argumentasi itu? Argumentasi itu adalah berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas
atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula fakta yang memperkuat argumen penulis. Jadi teks eksposisi itu berupa fakta, tidak boleh hanya karangan semata ya. Jadi harus berisi tentang fakta. Makanya disebut teks eksposisi. Nah, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Apa sih penegasan ulang itu? Penegasan ulang adalah sebagai perumusan kembali secara singkat atau bisa kita sebut adalah penutup atau kesimpulan. Oke. Selanjutnya Bu Ida akan memberikan contoh ya. Apa sih teks eksposisi itu, contohnya seperti apa ya? Di sini dijelaskan judulnya adalah peran penting orang tua terhadap remaja ya. Oke, tesisnya berbunyi sebagai berikut ya. Orang tua tentu merasa bahagia ya ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun ketika anak-anak mulai menginjak usia remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, meski mereka sudah beranjak dewasa. Itu yang disebut tesis. Tadi apa tesis? Tesis itu adalah pengenalan isu ya. Jadi awalan yang ingin dibicarakan, topik yang ingin dibicarakan. Berarti yang ingin dibicarakan adalah peranan penting ya orang tua ya, tentunya dengan melihat pertumbuhan anaknya ya, seperti itu. Lanjut ke struktur yang kedua, contohnya seperti apa sih struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Ya, berikut contohnya argumentasi berbunyi diawali dengan karakter seorang remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru. Tak jarang mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan sebagai penyangga agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remajanya. Misalnya dengan membantu mengarahkan, menyayangi, menasehati, dan lain sebagainya. Itu disebut argumentasi. Ya, apa itu argumentasi? Ya, pendapat ya pendapat dari orang lain tentang yang berjudul peranan penting orang tua bagi perkembangan anaknya, seperti itu ya. Terus struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini penegasan ulangnya. Kan tadi yang sudah Bu Ida sebutkan, penegasan ulang itu bisa berupa penutup atau kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah mengambil ide pokok yang akan kita simpulkan ya. Nah, berikutnya penegasan ulang. Penegasan ulang berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meskipun mereka sudah beranjak remaja, mereka tetap harus dikontrol dan dibina oleh orang yang lebih tua. Oke, nah jadi yang dari tadi Bu Ida kasih contoh teks eksposisi, dari tesis ke argumentasi dan penegasan ulang, itu satu teks ya, satu teks, tapi Bu Ida penggal-penggal contohnya dengan sesuai strukturnya. Nah, Bu, boleh nggak struktur itu ngacak misalnya ya, tesisnya di paragraf berikutnya ya, tesisnya di paragraf ketiga atau di paragraf terakhir. Tidak boleh teman-teman, karena struktur itu harus berurutan ya, sehingga menjadi teks yang baik dan benar, seperti itu ya. Jadi kalau memang yang pertamanya tesis, berarti paragraf pertama tesis ya. Nah, contohnya seperti itu. Orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan anaknya. Oke, nah contoh argumentasi ya, argumentasi juga seperti itu ya.
Nah, selanjutnya penegasan ulang, kesimpulan. Nah, ini semua harusnya jadi satu teks, tapi Bu Ida bagi-bagi untuk Bu Ida jelaskan mana sih yang disebut tesis, ya, bagian mana yang disebut argumentasi, dan bagian mana yang disebut penegasan ulang. Oke teman-teman, mudah-mudahan mengerti ya sampai dengan struktur ya. Oke, selanjutnya indikator berikutnya adalah kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis teks eksposisi, ya. Nah, di sini teks eksposisi ada 3, ya, ada 3 jenis teks eksposisi. Ya, yang pertama adalah identifikasi, ya. Nah, berarti jenis-jenis teks eksposisi ini dia ada 3, yaitu yang pertama identifikasi. Nah, identifikasi itu berisi tentang apa? Eksposisi identifikasi berupa sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenalan suatu objek. Ya, jadi kalau ada sebuah teks ya menyebutkan ciri-ciri, menyebutkan unsur-unsur, berarti itu dinamakan teks eksposisi identifikasi. Nanti akan Bu Ida berikan contohnya. Ya. Nah, yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Apa itu perbandingan dan pertentangan? Nah, pokok pikiran dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah lain, masalah satu dengan masalah yang lainnya. Nah, itu namanya teks eksposisi perbandingan. Oke, yang ketiga adalah teks eksposisi klasifikasi, ya, merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Sebenarnya banyak juga jenis-jenis teks eksposisi ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kita bahasnya 3 jenis dulu ya, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya Bu Ida akan memberikan contoh ya, contoh teks eksposisi yang berjenis identifikasi. Oke. Nah, ada 3 paragraf juga ya. Di sini ada kamu bisa baca teks eksposisi identifikasi. Rio anak seorang PNS yang bekerja di kantor bupati. Nama lengkapnya Rio Saputra Siregar. Dia punya banyak uang, walaupun banyak uang ia tidak sombong dengan keadaannya itu. Kulitnya yang agak hitam kecoklatan dan badannya yang agak tinggi membuat dia mudah dikenali banyak orang. Menurut kabar yang kudengar, orang tuanya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Itu paragraf pertama. Ya. Nah, paragraf kedua, tetapi dia lahir dan besar di Tembilahan, Riau. Di mataku, Rio adalah anak yang lucu. Ya, dia suka bercanda, ya, dan bercerita bersama kami semua. Dia suka bertengkar dan bersendal gurau dengan Adnan. Selain itu, dia gemar melakukan kegiatan atau sesuatu yang benar-benar hebat dan keren, seperti melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri itu ia gunakan untuk menulis, main HP, main voli, main badminton, dan masih banyak lagi. Oke, nah ini yang dinamakan teks eksposisi identifikasi. Betul tadi? Oke, Bu Ida ulang ya. Bu Ida ulang. Apa itu identifikasi? Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenalan suatu objek. Betul, dengan contohnya dia menjelaskan ciri-ciri yang ada pada Rio, ya, yang ada pada Rio. Maka dari itu, ini disebut contoh teks eksposisi identifikasi. Oke, bisa dipahami? Oke, ya, mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya, contoh teks eksposisi perbandingan atau pertentangan, ya, yang bisa kita lihat lagi. Bu Ida ulang kembali biar tidak lupa, ya. Perbandingan atau pertentangan adalah pola pikir dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah lain. Oke, ini contohnya. Sebentar. Nah, ini contoh dari teks eksposisi perbandingan dan pertentangan atau pertentangan ya. Sejak kecil Alisa sangat menyukai dunia sastra. Ini bisa dilihat dari koleksi buku-bukunya yang agak besar. Mulai dari buku sejarah anak-anak hingga buku-buku novel impor. Tidak hanya itu, Alisa juga telah mengumpulkan berbagai komik dan majalah. Ya, banyaknya koleksi bacaan yang membuat imajinasi dan referensi Alisa menjadi begitu luas.
Untungnya, luasnya imajinasi dan referensi yang dia tuangkan dalam tulisan, bahkan tulisannya telah direkam dan diterbitkan oleh penerbit besar di Indonesia. Seperti Alicia berarti adik kakak. Ya. Seperti Alicia, saudara perempuan Alisa juga menyukai dunia sastra. Ya, koleksi buku, majalah dan komik sama seperti saudara kembarnya. Alicia juga suka dan rajin menulis seperti Alisa. Mana pertentangannya ya Bu Ida? Nah, pertentangannya di akhir kalimat. Hanya saja saat ini Alicia belum menerbitkan artikel itu. Ya, itu perbandingannya. Seperti itu ya. Itu contoh dari teks eksposisi perbandingan. Selanjutnya, contoh teks eksposisi klasifikasi. Ya, Bu Ida ulang kembali, apa itu teks eksposisi klasifikasi? Oke. Nah, klasifikasi adalah merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Nah, berikutnya akan Bu Ida tampilkan contoh teks eksposisi klasifikasi. Disimak teman-teman. Ya. Ini sudah. Contoh teks eksposisi klasifikasi. Ya. Di sini ada 2 paragraf ya. Hewan dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan jenis makanan. Divisi ini mencakup herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah istilah untuk hewan yang memiliki jenis makanan dalam bentuk tanaman. Posisi hewan herbivora adalah konsumen tingkat pertama dalam rantai makanan. Jenis-jenis hewan yang termasuk dalam hewan herbivora adalah sapi, belalang, kuda, kambing, dan keledai. Nah, ini kan menjelaskan ya. Teks eksposisi adalah memaparkan, memperinci, dan menjelaskan ya. Yang paragraf berikutnya, hewan karnivora adalah sebutan untuk hewan yang memangsa jenis hewan lainnya. Hewan karnivora juga disebut predator untuk hewan herbivora. Jenis hewan yang termasuk dalam hewan karnivora adalah harimau, ya. Harimau, musang, dan serigala. Jadi hewan omnivora adalah hewan yang makanannya berupa tanaman dan hewan lainnya. Jenis-jenis hewan yang termasuk dalam kategori omnivora adalah ayam, bebek, beruang, dan orangutan. Itu contoh dari teks eksposisi klasifikasi. Dari 3 jenis tersebut, ya, teks eksposisi itu adalah kan menjelaskan, ya, memaparkan agar tujuannya orang yang membacanya tahu dan menambah wawasan. Ya, dengan kita membaca sebuah teks terus kita menambah wawasan, itu yang dinamakan teks eksposisi. Menambah ilmu pengetahuan kita itu dinamakan teks eksposisi. Tapi ada jenisnya, ya, ada jenis teks eksposisi identifikasi, ada jenis teks eksposisi klasifikasi, ya, dan ada juga jenis teks eksposisi perbandingan. Seperti itu. Kita akan mengidentifikasinya, ya, mengidentifikasikan teks eksposisi sesuai dengan jenisnya. Nah, di sini teks di bawah ini termasuk teks eksposisi apa, ya? Di sini adalah siapa yang tahu, ya? Nah, nanti ini akan Bu Ida jadikan penugasan, ya, untuk kalian, ya. Tentukan ini jenis teks eksposisi apa. Seperti itu, ya. Kira-kira ini apa ya? Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Ya, tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrengkang, ya, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Nah, menyebutkan ciri-ciri dan unsur tidak? Iya. Berarti teks eksposisi ini berjenis dengan teks eksposisi identifikasi. Teman-teman, sampai sini bisa dipahami?
Iya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau kurang jelas, nanti bisa WA Bu Ida, ya, bisa telepon Bu Ida, ya. Selanjutnya, ya, ada tugas mandiri, ya. Kalian aplikasikan, ya. Nah, di sini adalah latihan mandiri teks eksposisi, ya. Lanjut, sebentar. Ya, di sini ada latihan mandiri teks eksposisi. Langkah-langkahnya adalah kalian lanjut ke GCR, Google Classroom, ke kelas kalian sendiri. Di situ udah Bu Ida kasih tugas, ya, tugas secara mandiri. Carilah sebuah teks eksposisi sesuai dengan jenisnya. Berarti yang tadi aja yang Bu Ida kasih tahu, yaitu 3 jenis: identifikasi, perbandingan, dan klasifikasi. Ya, nah setelah itu gunting dan tempelkan di kertas folio bergaris, ya. Jadi kertas folio itu atau bergaris. Takutnya ada yang tidak tahu ya kertas folio itu seperti apa. Tapi yang seperti bergaris, ya, ada garisnya. Ya, berikutnya tentukan strukturnya dari setiap jenis teks eksposisi. Misalnya kalian mencari teks eksposisi jenis identifikasi, ya. Ada 3 paragraf. Nah, kalian tentukan strukturnya, yang mana yang mana tesis, ya, terus yang mana argumentasi, dan yang mana pengenalan isu. Oke, itu satu jenis teks. Nah, cari lagi yang kedua, jenis teks eksposisi perbandingan, ya. Misalnya ada beberapa paragraf, ya, ada beberapa paragraf, kamu tentukan mana strukturnya, ya, mana identifikasinya, mana tesisnya, ya, mana argumentasinya, ya, dan mana penegasan ulangnya. Seperti itu, ya. Oke, dikumpulkannya paling lambat jam 8 malam. Oke, Bu Ida akhiri, ya. Mudah-mudahan kalian semua paham, teman-teman, ya, dengan penjelasan Bu Ida. Berarti hari ini pertemuan pertama adalah membahas tentang definisi teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita mengulang kembali, ya, materi yang sebelumnya. Oke, Bu Ida sampai sini. Bila ada kesalahan Bu Ida mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oke.